Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Haikal selaku tutor MBL. Dan aku, Tasya, sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar logika proposisi. Oke, sebelumnya kenalin nama gua Haikal selaku tutor MBL. Di MBL pekan kedua ini kita bakalan bahas logika proposisi. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan, yaitu benar atau salah, tetapi nggak mungkin keduanya. Contoh nih, ada pernyataan hari ini Jumat. Nah, itu tuh bisa dilihat tuh, apakah pernyataannya benar atau salah. Kan bisa lihat, hari ini Jumat nggak? Kalau hari ini Jumat, berarti pernyataannya benar. Tapi kalau hari ini nggak Jumat, berarti pernyataannya salah. Tapi nggak mungkin keduanya. Nggak mungkin hari ini Jumat, sekaligus hari ini nggak Jumat. Selanjutnya, pernyataan yang mengandung kata sifat berarti bukan suatu proposisi. Kata sifat di sini artinya kata seperti ada pernyataan Dina cantik gitu misalnya. Nah, kata cantik di sini artinya adalah kata sifat, di mana nggak bisa dipastiin nih nilai kebenarannya. Soalnya bisa aja bagi gua nih Dina cantik, tapi bagi teman gua Dina nggak cantik. Jadi pernyataan yang kayak gini nih bukan termasuk suatu proposisi. Next, ada notasi. Untuk notasiin suatu proposisi, kita gunakan huruf kecil. Misalnya P kecil, Q kecil, R, S, T, dan lain sebagainya. Diikuti dengan tanda titik dua. Dilanjutin sama pernyataannya. Misal ada pernyataan P. IPB ada di Bogor. Gitu. Nah, untuk penulisannya ini. Oke. Next. Nah, untuk nilai kebenaran itu kita notasiin juga. Untuk nilai yang benar kita notasiin sebagai 1. Untuk nilai yang salah kita notasiin sebagai 0. Selanjutnya ada perangkai dasar dan tabel kebenaran. Perangkai dasar yang pertama ada negasi. Misalkan P proposisi. Negasi P atau ingkaran P adalah suatu proposisi yang bernilai salah jika P benar dan bernilai benar jika P salah. Gampangnya itu kebalikannya. Kita notasiin dalam bentuk kayak gini nih. Yang dibaca tidak P. Catatan tambahan, selalu lambangkan proposisi dalam bentuk positif dan jangan melambangkan suatu proposisi dan negasinya dengan huruf yang berbeda. Jadi kalau proposisinya P, jangan lambangin negasinya Q, tapi lambangin sebagai negasi P. Contoh nih, ada Bogor adalah salah satu kota di Jawa Barat. Itu premis P-nya. Ada negasi P-nya, Bogor bukan salah satu kota di Jawa Barat. Nah, kan bisa dilihat nih, untuk nilai kebenaran premis P-nya, Bogor adalah salah satu kota di Jawa Barat. Ini bernilai 1. Sedangkan untuk negasinya, itu bernilai 0, karena salah nih. Oke. Nah, perangkai yang kedua ada konjungsi atau dan. Nah, perangkai konjungsi ini bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar, selainnya bernilai salah. Notasinya kita notasiin begini, dibaca P dan Q. Catatan tambahan, banyaknya kemungkinan nilai kebenaran adalah 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya proposisi dasar yang belum diketahui nilai kebenarannya. Misalnya di sini kan ada premis P dan Q. Ini berarti ada 2 nih. Berarti kemungkinan nilai kebenarannya adalah 2 pangkat 2 atau 4.
Nah, catatan lainnya, kata lain yang bisa diartikan sebagai perangkai dan dalam bahasa sehari-hari, contohnya tetapi, walaupun, meskipun, sedangkan, namun. Langsung ke contoh nih. Ada proposisi pertama, P, IPB berada di Bogor. Q, IPB sekarang merupakan PTNBH. P dan Q, IPB berada di Bogor dan merupakan PTNBH. Nah, bisa dilihat nih nilai kebenarannya. Untuk yang P bernilai benar, karena IPB memang berada di Bogor. Sedangkan untuk Q, IPB sekarang merupakan PTNBH juga bernilai benar. Kan nilainya 1 dan juga 1. Sehingga nilai akhirnya 1. Karena keduanya nih, kedua pernyataannya nih benar gitu. Gampangnya sih konjungsi itu kalau salah satu pernyataannya udah salah, maka kesimpulannya juga pasti salah. Nah, ini buat tabel kebenarannya. Jadi, misal nih, kalau premis P-nya benar, Q-nya benar, pasti benar. Kalau salah satu udah salah nih, P-nya benar, tapi Q-nya salah. Ini jadi salah. Kalau P-nya benar, Q kalau P-nya salah, Q-nya benar. Ini juga salah nih. Soalnya kalau salah satu aja udah salah, pasti salah. Nih, kalau dua-duanya salah, P salah, Q salah, pasti salah. Oke, lanjut lagi nih, ada disjungsi. Disjungsi ini terbagi dua, ada yang inklusif dan juga eksklusif. Kalau untuk yang inklusif, jika satu pernyataan atau lebih bernilai benar, maka nilainya juga benar. P atau Q dibaca P atau Q. Nah, di sini untuk yang eksklusif, jika kedua proposisi penyusunnya memiliki nilai berbeda, maka bernilai benar. Yang dibaca P ataukah Q. Biasanya di materi MBL fokusnya lebih ke yang disjungsi inklusif. Nah, catatan lagi nih untuk yang disjungsi itu gampangnya kalau salah satu udah benar, itu pernyataannya pasti benar. Kebalikannya dari yang konjungsi. Nah, lihat nih di tabel kebenarannya. Nah, kalau P-nya benar, Q-nya benar, pasti benar nih. Kalau P-nya benar, tapi Q-nya salah, karena salah satu aja udah cukup nih, udah cukup memenuhi syaratnya untuk benar, maka nilai disjungsi ini benar. Nah, ini Q-nya benar, P-nya salah, tetap benar. Kalau dua-duanya salah, baru salah. Oke, lanjut ke rangkai implikasi jika maka. Nah, ini kata kuncinya kan jika maka. Ini adalah bentuk implikasi akan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Untuk selainnya nilainya benar nih. Contoh, notasinya kita notasiin sebagai jika P maka Q. Notasinya gini nih. Untuk variasinya ada bentuk converse, di mana itu dari P maka Q dibalik jadi Q maka P. Ada inverse, itu dinegasiin atau diingkarin dua-duanya, dari P maka Q diingkarin jadi negasi P maka negasi Q. Terus ada kontrapositif nih. Kontrapositif ini gabungan converse sama inverse, di mana dari pernyataan P maka Q itu dibalik dinegasiin lagi. Jadi negasi Q maka negasi P. Nah, lihat nih di tabel kebenarannya. Untuk nilai kebenarannya itu yang salah nih cuma di satu bagian ini. Kalau P-nya benar, Q-nya salah. Contoh nih, ada pernyataan nih. Kalau gelas gua lempar, gelas bakalan pecah. Nah, itu kan kalau gelas gua lempar nih, pasti pecah. Nah, itu pernyataannya benar kan? Nih, kalau gelas gua lempar, tapi gelasnya nggak pecah, itu salah. Soalnya bentuk implikasi itu bentuk sebuah janji. Jadi, di sini
Kalau syaratnya udah terpenuhi, tapi janjinya nggak terlaksana, ini pasti salah nih. Nah, lanjut ke yang bawah. Kalau P-nya udah salah, ini tetap benar. Soalnya kalau depannya salah, udah pasti benar nilai implikasinya. Lanjut ke rangkai biimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika akan bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Dan sebaliknya. Notasinya kita lambangin dalam bentuk kayak gini. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh nih. Gunung Salak berada di Jawa Timur. Q. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. P. Jika dan hanya jika Q. Gunung Salak berada di Jawa Timur. Jika dan hanya jika Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Pernyataan tersebut bernilai 0 karena P bernilai 0 dan Q bernilai 1. Karena Gunung Salak kan nggak ada nih di Jawa, bukan di Jawa Timur nih. Berarti nilai P-nya 0, Q-nya 1. Nah, syarat diimplikasikan nilai P dan Q-nya harus sama. Bisa 1-1 atau 0-0. Tapi nggak boleh beda nih. Kalau beda kayak gini, artinya nilai kebenarannya salah. Lanjut, bisa dilihat ini di tabel kebenarannya. Kalau nilainya sama 1-1, itu nilai implikasinya, implikasinya benar. Kalau beda nih, beda pasti salah. Ini P-nya 0, Q-nya 1, salah. Kalau sama kayak gini, walaupun 0-0, ini nilai biimplikasinya benar. Lanjut, ada proposisi kompleks. Adalah proposisi majemuk yang menggunakan dua atau lebih perangkai. Dua atau lebih. Contoh nih, tentukan nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika R atau Q dan negasi P, maka R. Untuk P-nya 1, Q-nya 0, R-nya 0. Di sini diberi nih nilai dari premisnya. Tinggal dimasukin aja ke pernyataannya. Kita masukin nih P-nya 1, R-nya 0, Q-nya 0, negasi P 0, R-nya 0. Maka ini kan untuk biimplikasi nih. Biimplikasi kan kalau beda berarti nilainya 0. Kalau untuk yang konjungsi dan itu kalau dua-duanya salah, pasti nilainya juga salah. Nah, berarti ini juga 0. Kalau salah ada disjungsi. Disjungsi kan kalau dua-duanya salah, tetap nilainya salah. Maka hasil akhirnya itu 0 maka 0. 0 maka 0 dalam bentuk implikasi itu kan nilainya 1. Maka hasil akhirnya 1 nih. Lanjut ada klasifikasi proposisi. Berdasarkan nilai kebenarannya ada tautologi, yaitu proposisi yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Lalu ada kontradiksi, proposisi yang bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Dan yang terakhir ada kontingensi, proposisi yang bukan tautologi dan bukan kontradiksi juga. Yang terakhir ada kesetaraan proposisi. Kesetaraan proposisi adalah dua proposisi bisa berbentuk tunggal ataupun kompleks. P dan Q dikatakan secara logik bila kedua proposisi tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Nah, kita lambangin dalam bentuk kayak gini, kayak tanda sama dengan atau yang garis 3 kayak gini atau kayak bentuk implikasi gini juga bisa dibaca P setara dengan Q. Biasanya yang dipakai sih antara dua ini, yang ini atau yang ini. Contoh nih, ada premis jika P maka Q setara dengan negasi P atau Q. Nah, ini nih bisa dibuktiin lewat tabel kebenaran. Nih, nih ada P sama Q implikasi 1, 1, 0, 0,
1, 0, 1, 0. Nah, terus ada negasi P atau Q. Sama kayak gini, soalnya ini negasinya, berarti nilai kebenaran negasi P ini adalah lawannya dari P. Jadi 0, 0, 1, 1, dan untuk Q-nya sama 1, 0, 1, 0. Nah, ini bisa dilihat nih nilai untuk implikasinya. Kalau 1, 1 kan 1 pasti benar. Kalau 1, 0 itu salah. Kalau 0, 1 tetap 1. Kalau 0, 0 juga 1. Kalau untuk yang atau itu kalau 01 salah satunya udah benar nih, tetap benar nih. Kalau dua-duanya salah baru salah. Yang lainnya juga sama nih. Kalau dua-duanya benar berarti nilainya benar. Kalau salah satu benar maka nilainya benar. Nah, kalau dilihat nih yang di tengah, yang ini sama yang ini nih sama nih. Berarti bentuk ini nih bisa dikatain setara. Soalnya dalam tabel kebenaran hasil akhirnya sama gitu. Oke, ini gitu. Lanjut ke yang terakhir. Ini review tabel kebenarannya. Bisa dilihat sendiri ya untuk yang konjungsi. Kalau salah satu udah salah, nilainya pasti salah. Kalau untuk yang disjungsi, kalau salah satunya benar, nilainya pasti udah benar. Kalau yang implikasi yang salah cuman untuk jika P-nya benar, Q-nya salah. Kalau yang implikasi nilai P dan Q-nya itu harus sama. Kalau nggak 1-1 atau 0-0. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya gua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.